Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Teman-teman ngikutin nggak perkembangan pemberitaan mengenai Pak Aguan yang memiliki nama asli Sugianto Kusuma? Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Aguan atau Pak Sugianto Kusuma saat ini memang sangat ramai dibicarakan. Namanya sedang viral tidak hanya di dunia politik tapi juga di dunia ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang Pak Aguan tapi bukan yang berkaitan dengan politik karena kita akan membahas tentang lini bisnis, tentang usaha dan juga seberapa banyak harta kekayaan yang dimiliki oleh Pak Aguan selama dirinya itu membangun bisnis di Indonesia. Pak Aguan sendiri merupakan salah satu pebisnis atau pengusaha kelas kakap, pengusaha besar di Indonesia, dan dirinya itu juga disebut-sebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Pak Aguan sendiri sampai saat ini memang memiliki sangat banyak lini bisnis yang ditekuninya, dan salah satu bisnis yang paling berpengaruh atau menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap harta kekayaan Pak Aguan itu adalah properti. Pak Aguan sendiri sempat mendapatkan julukan sebagai Raja Properti di Indonesia karena memiliki jumlah properti yang sangat banyak dan properti-properti yang dimiliki atau dibangun oleh Pak Aguan itu lokasinya sangat strategis dan juga sangat mewah sehingga harganya tentu saja sangat mahal. Nah, kalau kita bicara tentang Pak Aguan, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari Agung Sedayu Group. Jadi mayoritas kekayaan yang dimiliki atau didapatkan oleh Pak Aguan itu datang dari lini usaha yang berada di bawah naungan atau di bawah kendali Agung Sedayu Group. Salah satunya adalah tentu saja seperti yang tadi saya bilang dari bisnis properti, karena properti yang dimiliki oleh Pak Aguan itu memang terdiri dari berbagai macam, di antaranya adalah city dan juga township, kemudian juga ada berbagai gedung pencakar langit, ada juga hotel dan resort. Selain itu juga Agung Sedayu Group itu juga memiliki mall dan juga gedung komersial lainnya. Nah, Pak Aguan sendiri tentu saja memiliki etos kerja, memiliki ketekunan, keuletan ketika beliau itu membangun bisnis atau mendirikan bisnis sampai akhirnya menjadi besar seperti saat ini. Kalau kita mundur ke belakang, Pak Aguan itu sudah memulai bisnisnya pada tahun 1971 silam ketika dirinya itu membangun Harko Mangga II. Nah, ternyata perkembangan Harko Mangga II itu sangat pesat, sangat signifikan, dan bahkan Harko Mangga II itu sangat melesat kurang dari 10 tahun sejak dibangun. Selain itu juga relasi bisnis Pak Aguan itu sangat luas, salah satunya adalah kalau dari literatur yang saya baca adalah salah satu momentumnya itu ketika dirinya bertemu dengan Tommy Winata. Mereka akhirnya bekerja sama untuk membangun Pantai Indah Kapuk dan juga membangun Kelapa Gading. Selain itu juga Pak Aguan dan Pak Tommy Winata itu bekerja sama untuk membangun perkantoran elit di SCBD Jakarta. Kalau saya baca juga dari literatur yang di media, ternyata sampai saat ini Pak Aguan sudah memiliki lebih dari 57 properti yang sangat mewah, sangat berkelas di Jabodetabek. Tidak hanya itu, pertemuan dengan Pak Tommy Winata membuat Pak Aguan itu didudukkan atau menempati posisi sebagai wakil komisaris utama Bank Artagraha. Kita ketahui bahwa Bank Artagraha itu merupakan bank yang dibangun atau didirikan oleh Tommy Winata. Nah, setelah semua bisnisnya itu ternyata sangat sustain, Pak Aguan sendiri itu ternyata akhirnya memutuskan untuk masuk ke emiten ketika dirinya itu membeli PT Saham Abadi Nusa. Nah, setelah itu PT Saham Abadi Nusa itu berubah menjadi Pantai Indah Kapuk atau PIK. Nah, kita ketahui bahwa sampai saat ini PIK merupakan salah satu emiten yang sangat luar biasa di Bursa Efek Indonesia atau BI, dan juga perkembangan PIK atau PIK itu sendiri juga berkembang dengan sangat pesat. Pak Aguan, kalau dari literatur yang saya baca di berbagai sumber itu dirinya itu memiliki saham sebesar 55,57% di Pantai Indah Kapuk. Nah, dengan saham yang sangat besar itu, tentu saja kekayaan Pak Aguan itu juga sangat fantastis. Dirinya itu disebut-sebut memiliki harta kekayaan hingga 42,73 triliun rupiah. Nah, meskipun demikian memang kalau kita mencari berapa banyak harta kekayaan Pak Aguan itu memang cukup sulit karena apa? Harta kekayaannya itu tidak bisa kita cari di Forbes. Seperti yang kita ketahui, Forbes itu merupakan salah satu rujukan terutama kalau kita ingin mencari daftar orang terkaya di Indonesia ataupun daftar orang terkaya di dunia. Meskipun demikian, pada tahun 2018 silam, Globe Asia itu juga sempat
memberikan ulasan mengenai kerajaan bisnis atau juga seberapa banyak harta kekayaan Pak Aguan. Jadi saat itu menurut Globe Asia pada tahun 2018, harta kekayaan Pak Aguan itu mencapai angka 14 triliunan rupiah. Ketika kemarin melakukan wawancara dengan Tempo, teman-teman bisa untuk membaca wawancara utuhnya di Tempo atau membeli majalah fisik Tempo, itu Pak Aguan mengakui bahwa dirinya itu tidak pernah menghitung berapa jumlah kekayaannya. Nah, selain dikenal sebagai seorang pengusaha kelas kakap, pebisnis yang sangat ulung, Pak Aguan itu juga dikenal sebagai seorang filantropis. Jadi, dirinya itu dikenal sering membagi-bagikan bantuan terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, juga Pak Aguan dan istrinya itu juga sangat aktif di Yayasan Buddha Suci sampai saat ini. Nah, kalau menurut teman-teman semua, berapa harta kekayaan Pak Aguan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar ekonomi Indonesia semakin stabil dan juga semakin baik lagi ke depannya ya. Oke, terima kasih.